Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rachel dan di sini saya akan menjelaskan aplikasi saya yaitu Gold. Nah, ini adalah halaman dashboard ketika user cari di Google. Ini jadi dia hanya bisa lihat menu. Nah, ini nama menunya, mulai dari kemudian ada booking mejanya jika mau booking, dan ini jumlah orang, misalnya namanya, nomor teleponnya, email, tanggalnya itu juga. Ini nggak bisa pilih tanggal yang lalu ya, hanya bisa pilih tanggal yang ke depannya. Misalnya tanggal 30 jam berapa, kita misalnya mau jam 12 pas, kemudian jumlah orangnya 10, catatannya. Nah, ini kita harus verifikasi, jadi memastikan bahwa orang yang booking itu bukan bot. Nah, ini sudah bookingnya sudah masuk. Ini juga ada jam operasionalnya. Kemudian nih, misalnya dia ada keluhan, namanya teleponnya, misalnya. Nah, ini kan tadi sudah ada booking ya, dan dia bakal masuk ke Gmail. Nih, misalnya kontak us. Ini tadi udah ya. Tuh, kontak us. Tadi ada nih pesan baru, bla 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 bla. Ini yang tadi kontak kami, dan ada booking ya, gitu. Jadi dia bakal di notifikasi di email juga. Ini ada bahasanya. Nah, kalau ini kan untuk orang yang tidak datang langsung ke kafenya. Nah, jadi kita ke admin, login dulu. Jadi kalau misalnya khusus admin atau khusus karyawan-karyawan gitu, dia bakal masuk ke route ini. Kemudian emailnya kita langsung ke super admin aja. Nah, ini juga ada tombol mata masuk dengan Google. Ini harusnya masuk dengan Google, masih belum berfungsi karena dia langsung harus di host dulu. Nah, ini juga ada fitur verifikasi kamera. Oh, kita coba tutup kameranya. Apakah berhasil? Beri. Sepertinya harus ini coba tutup.
sudah terdeteksi, dia langsung masuk. Jadi kalau misalnya orang lain mau masuk, dia tidak bisa. Kita tambah lagi. Jadi selanjutnya itu ini di halaman Super Amin. Nah di cafe ini teman-teman kan ada dashboard. Di dashboard ini ada periode mingguan, misalnya mulai ngocaknya, kemudian ini masih ada Pak. Oke. Kemudian ini ada stasiun baristanya. Misalnya kita lewat POS. Lewat POS. Nah, di POS ini kita bisa filter ya. Misalnya ini juga ada suara. Misalnya jumlahnya musik. Catatannya ini coba ya. Api, air, tanah, land, water. Nah, ini otomatis Inggris, jika bahasanya Inggris, bahasanya Indonesia dia bakal pakai Indonesia. Kemudian kita tambah ke keranjang. Mau tambah lagi juga bisa. Kemudian kita bawa pulang aja. Kalau makan di tempat, dia bisa pilih meja. Nah, ini kan kedua mejanya terisi. Kalau misalnya meja ini masih terisi, dia bakal konfirmasi. Kita coba bawa pulang aja. Ini kalau misalnya transfer bank, dia bakal munculnya rekeningnya. Dan tunai, dia bisa bayar 13. Nah, dia otomatis kembaliannya ini. Oke, kemudian kita tekan bayar, dia langsung muncul gitu. Dan misalnya tarik dulu. Misalnya ini dia pesan dari Kiris meja, dia bakal ini kalau untuk misalnya pindah meja ya, dia pindah ke meja mana. Kalau misalnya dia mau bayar, Nah, ini masih ada error sedikit. Ini karena ini rootnya belum diperbaiki. Nah, ini adalah receipt bill-nya. Nah, kemudian ini dia udah sesuai ukurannya, ukuran waktu di print. Nah, kemudian ini juga sama, misalnya mau pindah meja,
Nah, jadi begitu. Selanjutnya kita ada tiba-tiba nih. Nah, ini adalah halaman hak aksesnya, di mana super admin ini ya, ngatur aksesnya. Nah, tadi kan sudah ada nih. Ini kan barista, dia khusus minuman. Jadi gak ada menu masuk. Dan ini adalah yang tadi kita pesan itu meja AA. Tadi harusnya udah di announce. New order. Table AAA. Kiwi sweet sour cake 1. Dia bakal bacain. Jadi kalau misalnya pesanan masuk, dia langsung kebaca, langsung diumumin. Dan ini detailnya juga selesai. Nah, kemudian ini juga, ini sama ya saat jam barista. Kemudian layanannya juga, misalnya ini udah selesai nih, nanti dia waitressnya sajikan. Nah, kemudian kita ada pengguna seperti biasa ini editnya. Kita bisa edit, konfirmasinya 2 kali. Nah, dia bakal ke edit. Gitu. Oke, kemudian ini tambah usernya juga. Misalnya ini dia sebagai owner. Nah, dia sebagai inventory staff, dia langsung nanti masuk ke data-data pekerja. Jadi gak usah masukin 2 kali. Ini kan ada pekerja. Kalau misalnya super admin, owner gitu, kan dia agak termasuk pekerja ya. Nah, jadi itu bedanya. Dan ini jika datanya sudah terhapus, dia bakal masuk ke sini. Hapus permanen. Nah, dia bakal terhapus. Kemudian ini ada menu dan kategori. Nah, menu dan kategori ini gimana? Ini kan ada ya menunya. Ini kiwi sour. Nah, ini tambahkan menu. Ini kita misalnya menunya namanya kue lapis. Nah, dia langsung ini kepilih cake lapis gitu, ke translate langsung. Ini juga foto, deskripsi Indonesia dan deskripsi Inggris, jadi tinggal ditambahin ya. Kemudian ini detailnya juga sama. Nah, kategorinya ini kan ini ya, kita bisa kategorinya ini kue yang sudah dipotong, atau minumannya smoothie, atau ini satu kue utuh. Dia tinggal ditambah. Kemudian ada meja dan QR. Jadi ini saat tambah meja, misalnya meja VVIP. Nah, namanya VVIP. Ini nomor meja kita 4. Nah,
kita simpan, nah dia langsung otomatis kebuat QR-nya. Nih. Dan ini adalah masuk ke link QR-nya ini. Nah, kalau misalnya ini kan bisa scan ya. Kita download QR. Nah, ini dia otomatis ke generate QR-nya. Kemudian ini juga ada opsi dan menu. Jadi kalau misalnya orangnya pesan dari meja, ini kan scan QR. Nah, dia harus wajib bayar di kasir. Kalau dia belum bayar di kasir, pesanannya tidak bakal dibuat dulu. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia pesanannya udah dibuat tapi orangnya pergi. Nah, ini tambah kadangnya ada minuman. Iya. Kita pesan. Oh, ini paket. Ini misalnya kita tekan detail, dia bakal ada muncul nih detail menunya. Ini ada promo juga, beli 1 gratis 1. 3. Kita tekan pesan. Nih, dia langsung masuk ke keranjang, ada pajak. Ya, dan langsung ada totalnya. Jadi kita check out. Nah, silakan bayar di kasir. Pesanan akan diprogres. Kita juga bisa lihat status pesanannya. Nih, kembali ke menu. Oke, nah ini bisa kita reload dulu. Ini ada menunggu pesan pembayaran. Nah, gitu. Kemudian ini ada opsi. Nih, isi pilihan dari grup opsi. Misalnya ini maksudnya itu kan ini level S, tipe pilihannya ini tipenya pilihan, jadi dia ada tipe tunggal, dia pilih kayak cuma ada satu pilihan, kemudian ini bisa pilih beberapa dan ini berupa teks. Nah, misalnya level S itu kita kasih opsi ada less ice, more ice, no ice, dan normal ice. Nah, ini ada harga tambahannya, apakah ini pilihannya default atau tidak. Dan misalnya kita terapkan ke menu, ini misalnya ini ada pilihan level, apakah dia bisa pilih level S, level A, atau size cupnya. Oke, kemudian aturannya ini misalnya ini, dia aturannya harus panas baru muncul, gitu, baru muncul level S, gitu. Kemudian di promosi, ini yang promosi tadi buy one get one. Misalnya beli 1 gratis 1 kiwi. Nah, menu gratis 1 aktif. Kemudian ini kita ke booking. Nah, ini adalah bookingnya. Ini yang tadi kita booking ya. Saya dia tekan konfirmasi. Nah, dia dikonfirmasi, kemudian jika orangnya, kita bisa assign dulu meja berapa dan apakah orangnya ini hadir. Jika tidak hadir, maka kita tolak tidak hadir. Nah, kemudian ini ada ini booking tadi, sama ini ada pesan kontak.
Nah, misalnya dia kan baru ya, yang tadi kita buat diproses, dibalas. Oke, jadi begitu. Dia bakal ke email tersebut ya. Kemudian kita ada keuangan dan stok. Nah, ini keuangan, misalnya gaji pekerja ini itu gajinya sekian gitu. Kita hapus. Dia bakal ke tab terhapus. Nah, kemudian kita ke inventory barang. Ini pekerja dulu ya. Nah, ini adalah pekerja tadi, misalnya ini gaji pokoknya, kemudian ini adalah untuk mengatur gaji karyawannya gitu. Kemudian ini juga tambah pekerja, misalnya dia menghubungkan dengan akun ini, nah, dia langsung keisi. Kemudian ini ada inventory barangnya, misalnya nama barangnya ini ada barcode juga. Kita bisa tes barcode-nya lewat kamera ya. Ini kan ada Pratinja barcode, kita tinggal scan. Sebentar. Nah, dia kedetek. Nih, apa guys? Nah, dia kedetek. Gitu. Oke, selanjutnya ini bisa unduh barcode, cetak barcode, dan bisa lihat barcode lebih jelas lagi. Nah, kemudian ini ada barang masuk dan barang keluar. Nah, ini adalah barang masuk dan barang keluarnya. Oh ya, ini kan orang biasa pakai HP ya. Jadi kita coba. Ini adalah bentuk dari HP. Oke. Gitu. Kita up dulu. Ini juga sama, ini adalah untuk stoker, misalnya dia input barangnya sekian. Nih, suppliernya siapa, jumlahnya, harga satuannya berapa, jadi ini total harganya diinput oleh. Kemudian ini ada resep menu. Nah, ini adalah resep menu, misalnya resep ini barang bahannya apa, satuannya apa, dia pakainya apa, berapa. Dan kemudian ada supplier. Ini supplier ini untuk mencatat suppliernya siapa. Kemudian ada biaya operasional. Ini tanggal sekian, misalnya nama biayanya ini, kategorinya ini, jumlahnya ini. Dia harus upload foto buktinya. Kemudian ada laporan
Nah, ini kita bisa pilih jenis laporannya apa. Nah, kemudian kita juga bisa comprehensive report ini secara menyeluruh. Kita bisa langsung lihat semuanya. Dan pastinya ada Excel dan PDF dan cetak. Nah, dan ini adalah log aktivitas. Kemudian ini ada settingnya. Ini misalnya untuk setting yang di depan itu kan ada headline beranda tadi ada minuman manis di sebelum memakai. Kemudian emailnya, nama kafenya, tagline, Discord, dan ini ada alamat dan sosialnya. Nah, ini URL map Instagram, WA, dan ini adalah reference system. Nah, receipt printing dia bisa diatur ya. Nah, kemudian ini pajaknya juga, default language-nya, dan ini adalah asset print, misalnya gambar utama beranda, placeholder menu favicon, logo utama. Oke, jadi ini juga ada notifikasi ya. Notifikasinya juga bisa kita tandai semua sudah dibaca. Nah, belum dibaca pasti gak ada. Nah, kemudian kita ke profil saya. Jadi cara buat kan ada ya, daftarkan wajah. Nah, ini ada perubahan email. Email baru tidak langsung aktif. Sistem tetap memakai email lama sampai verifikasi berhasil. Nah, kita coba ke halaman misalnya halaman owner. Jadi ini kan halaman dashboardnya owner ya. Ini juga sudah masuk. Nah, ini si owner ini hanya bisa melihat laporan. Ya, jadi setiap user itu begitu. Saya punya total yaitu 9 user. Oke, jadi sekian dari video saya. Terima kasih.